Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Harus tetap semangat ya dalam keadaan apapun juga. Dan hari ini kembali ketemu dengan saya di pelajaran matematika. Dan untuk materi hari ini kita kembali akan melanjutkan materi tentang statistika dengan subtema yang berbeda lagi. Untuk materi hari ini udah ada judulnya di sini ya, judulnya adalah desil. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang yang namanya kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil dari kata kuartet. Kalian tahu kuartet? Kuartet itu artinya 4 ya. Jadi membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, kalau datanya data tunggal itu kalian tinggal membagi secara manual aja. Pertama dibagi 2 dari tengah ya, kanan kiri. Kemudian semua data yang sebelah kiri dibagi 2 lagi. Dan semua data yang sebelah kanan dibagi 2 lagi, akhirnya ketemulah kuartil 1, 2, dan 3. Tapi kalau di desil itu kan membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Desil itu dari kata deka dan artinya 10. Nah, kita tidak bisa menerapkan hal yang sama seperti di kuartil, yaitu membagi data kanan kiri sama banyak, nanti dibagi lagi dan seterusnya ya. Tentunya itu memakan waktu yang cukup lama, apalagi kalau datanya, angkanya itu ada banyak ya. Nah, makanya untuk desil ini ada rumusnya. Untuk data tunggal dan data berkelompok ada rumusnya masing-masing. Nah, kalian nggak usah khawatir karena nanti pada saat tes atau ujian besar itu mesti rumusnya ini mesti nanti akan saya cantumkan di soalnya. Jadi kalian nggak usah bingung, terlalu banyak rumus yang saya harus hafalkan ya. Nggak usah khawatir kalian. Yang kalian harus pelajari hanyalah cara pengerjaannya saja ya. Oke, sekarang perhatikan ini untuk desil data tunggal ada beberapa hal yang keterangannya yang kalian perlu tahu dulu secara global. DI adalah desil ke I, kemudian I-nya itu adalah angka dari 1 sampai 9, 1, 2, 3 sampai 9. Di desil ke-1, desil ke-2, desil ke-3 dan seterusnya. Nah, karena desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak, maka ini I-nya itu maksimal cuma sampai I9 ya, cuma sampai 9. Kemudian desil data berkelompok. Desil data berkelompok ini DI masih sama, desil ke I, kemudian I-nya 1 sampai 9, kemudian TBI adalah tepi bawah kelas desil ke I, dan N adalah jumlah seluruh frekuensi, jadi frekuensi di total semua. FK itu frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif artinya jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I, jadi di atasnya atau sebelumnya. P adalah panjang kelas interval, kemudian FDI frekuensi kelas desil ke I. Tuh, untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk dalam contoh soal. Seperti biasa saya membagi menjadi 2 jenis soal. Yang soal pertama adalah soal data tunggal, nanti soal nomor 2 adalah data berkelompok ya. Pertanyaannya adalah tentukan nilai desil ketiga dari data berikut. Nah, ini ada sekelompok angka. Untuk menentukan desilnya berarti harus kita urutkan datanya terlebih dahulu dari angka yang paling kecil ya. Kita lihat di sini angka paling kecil adalah angka 8. Ya, ini kebiasaan ini saya lakukan supaya saya tahu angka berapa aja yang sudah terpilih, supaya nanti nggak kepilih 2 kali ya. Atau nanti kita akan tahu ternyata masih ada sisa angka yang tadi belum, angka yang kecil yang tadi belum saya pilih, jadi nanti ketahuan. Habis 8, terus ini ada ini ya, angka 10. Masalah di sini semua, lalu 11 ya. 1, 12 semua, 13 ya, 13, 14 ini 1 semua, 13, 14, 15 2, kemudian 16, 17 terakhir ini ya. 16, 17 kita hitung semua. Ini nggak ada data yang belum kita, nggak ada angka yang belum kita tulis, kita hitung ada berapa jumlah N-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Berarti N sama dengan 15 ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tuliskan dulu rumusnya. Jadi langsung saya tuliskan aja. Jadi tadi rumusnya adalah
data ke, ya, data ke di dalam kurungnya n tambah 1 per 10, karena desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Nah, ini akhirnya kita tuliskan lagi di sini ya. Berarti DI-nya itu adalah DI, karena tadi yang ditanya adalah D3, berarti ini diganti I-nya diganti jadi 3, D3. Jadi D3 itulah data ke, I-nya diganti 3 juga ya. 3 terus dalam kurung N-nya 15, berarti 15 tambah 1 per 10. Perhatikan cara pengerjaannya. Ini berarti data ke. Nah, ini yang di dalam kurung selalu dikerjakan terlebih dahulu, ya. Jadinya 3 dikali 15 tambah 1 adalah 16. 15 per 10. Ini kalau kamu mau sederhanakan boleh dibagi 2 ya. Dibagi 2 8, dibagi 2 5. Jadinya tinggal data ke 8 kali 3 ya, 24 dibagi 5. Data ke 24 dibagi 5 itu adalah 4,8. Nah, ini jawabannya bukan ini baru data ke 4,8 ya. Oke, kemudian lanjutannya adalah saya cari ini ya, data ke 4,8 D3 ya. D3 berarti data ke 4,8, itu artinya adalah data ke 4 ditambah 0,8. Perhatikan cara pekerjaannya. Kemudian di sini 0,8-nya dikalikan dengan data sebelum data keempat, berarti data kelima ya. Dikali data kelima, data kelima dikurangi data keempat. Oke, sekali lagi, tadi hasil pembagiannya adalah jadinya 4,8. Jadi ini kamu langsung pisah 4 sama 0,8 ya, bukan 4 sama 8 ya. Ini kan 8-nya di belakang koma, jadi 0,8. Jadi kamu tulis di sini data ke 4,8 itu sama dengan data keempat ditambah 0,8 dikali data ke sesudah 4 berarti 5 dikurangi data keempat untuk kurung. Jadi kalau misalkan di sini data ke 7, berarti di sini adalah data ke 8 dikurangi data ke 7 ya. Selalu yang di dalam kurungnya ini kamu ambil angka sesudah angka yang ada di depannya. Begitu cara pengerjaannya ya. Kita lanjutkan data keempat. Nah, kita perhatikan lagi data keempat sesudah diurutkan angka berapa berarti 1, 2, 3, 4. Data keempat itu 10, data kelima juga 10 ya. Ingat. Nah, ini berarti data keempat adalah 10 ditambah 0,8. Tadi data kelima 10 ya. Data keempat juga 10, berarti 10 kurang 10 sama dengan 10 ditambah 0,8. Seperti biasanya di dalam kurung selalu dikerjakan duluan. 10 kurang 10 0, berarti sama dengan 10 ditambah 0,8 dikali 0 adalah 0. Ingat ya, ini jangan kamu tambahin dulu 10 tambah 0,8 baru dikalikan 0, karena penjumlahan dan perkalian yang duluan dikerjakan adalah perkalian ya. Jadi jawabannya adalah 10. Itu jawabannya 10. Dah selesai. Kalau kalian masih belum jelas tentang nomor 1 ini ya, tentang data tunggal, ya silahkan kalian ulang sendiri videonya ini, kemudian kalian pause atau mungkin nanti kalian bisa langsung tanya ke saya. Yuk, soal berikutnya, soal nomor 2 ya. Nah nih, ini adalah data berkelompok. Pertanyaannya adalah, tentukan desil keempat dari data pada tabel berikut ini, berarti D4 ya. Nah, maaf, ini tulis dulu rumusnya ya. Seperti biasa selalu tulis dulu rumusnya. DI itu
itu kan rumusnya PBI ditambah 1/10N dikurangi FK per F di ini saya tulis dulu rumusnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam rumus, ini ada beberapa angka yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya, sama seperti di materi sebelumnya, cari kuartil, median, modus, itu selalu harus kita cari dulu data-datanya supaya nanti pada saat masukin rumus ini angka-angkanya udah ada semua ya. Ini pertama-tama kita tulis dulu di sebelahnya ini frekuensi kumulatif ya, supaya nanti sekalian tahu juga nih jumlah totalnya berapa. Berarti di sebelah sini adalah 8, kemudian 8 tambah 10 18 ditambah 13 31, kemudian ditambah 17 48 ditambah 14 62 ya, 62 tambah 11 73 ditambah 7 adalah 80, berarti N nya udah ketahuan 80. Itu di sini N sama dengan 80 ya. Kemudian sekarang kita mau tentukan dulu desil keempat itu terletak pada interval keberapa, karena kita perlu tahu untuk PBI nya itu kita mau pakai yang mana ya. Jadi kita tulis dulu di sini D4 ya. D4 adalah data ke, ini caranya adalah berarti 4/10, oh sorry ini harus kurang 1 ini ya. 4/10 dikali N nya itu 80 berarti sama dengan data ke, ini berarti tinggal dicoret ya, data ke 32. Nah, kita cari di frekuensi kumulatif 32 itu stop di mana? Ini 31 berarti 32 di sini ya, 45 sampai 49 ini. Nah, sini. Berarti ada di interval 45 sampai 49. Berarti sekarang kita bisa tahu PB-nya. PB4. PB4-nya berarti di interval 45 sampai 49. Berarti 45-nya kita kurangi dengan 0,5 sama dengan 44,5. Kemudian berikutnya adalah frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi sebelum kelas desil. Ini berarti frekuensi kumulatifnya sebelumnya yaitu 31. Kemudian yang belum adalah FDI atau FD4 karena ditanya desil keempat, berarti frekuensi kelas desil. Kamu tulisnya jangan 48 karena 48 ini adalah kumulatif dari atas sampai bawah dijumlahin totalnya 48. Yang kamu lihat adalah ini. Jadi FD4-nya adalah 17 ya. Kemudian terakhir adalah P atau panjang kelas. Panjang kelas kita ambil salah satu jarak dari 30 sampai 34. Kamu hitung dari 30 sampai 34 itu ada berapa angka? Ada berapa angka? 30, 31, 32, 33, 34. Berarti P-nya ini ya. Yuk, sekarang kita bisa masuk ke rumus. P4. PBI atau PB4-nya adalah 44,5. Terus ini tadi adalah 4 ya. 4/10 N 80 FK 31. Ini kurang B. Terus FD4 berarti 17. Kemudian P-nya 5 ya. Lanjut lagi, berarti 44,5 ditambah, ini kita coret, jadi 32, 8 kali 4 ya, 32 kurangi 31/17 dikali 5. Kita pindah ke sini. Berarti D4-nya sama dengan 44,5 ditambah, nah 32 kurangi 31, 1 ya. Berarti 1/17 dikali 5. Nah,
karena ini 1 dibagi 17 nggak bisa ya, ini udah nggak bisa diperkecil maksudnya. Kita langsung kalikan aja, satunya dikali 5, jadi 5 per 17 ini dibagi biasa ya, 5 dibagi 17 hasilnya berapa? Kalau angkanya di belakang koma ada banyak, ambillah 2 angka di belakang koma, jadinya 0,29 ketemunya. Terus dijumlah aja sama 44,5, hasilnya adalah 44,79. Nah, inilah jawabannya. Ini desil keempat. Ya, itulah pembahasan saya tentang desil, yaitu membagi data menjadi 10 bagian sama banyak. Dan dari contoh soal yang ada, saya berikan 1 data tunggal dan 1 data berkelompok. Oke, semoga pembahasan yang saya sampaikan pagi hari ini bisa kalian terima dengan baik dan bisa kalian ulangi lagi video pembelajaran ini kalau kalian masih belum paham atau belum mengerti ya. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak.